Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allah. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Agak lama tidak menaikin video karena memang sedang dalam situasi yang rada-rada sulit terkait dengan kondisi ya. Ini bukan apologis, tapi memang sedang cuacanya sudah kurang mendukung. Cuacanya belum sinergi gitu. Kita belum sinergi dengan alam. Baik saudaraku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan seorang satrio piningit yang segera melakukan gunting pita. Jadi dalam begini saudaraku ya, dalam video saya yang sudah lampau, saya lupa judulnya. Tim Raja Wali sudah menyimpulkan bahwasanya seorang SP itu adalah seorang IM. SP itu adalah tembakan untuk IM dari perspektif Jawa. Sedangkan IM itu tembakan dari perspektif Islam. Tapi sosoknya sama. Itu versi Raja Wali Nusantara. Nah, untuk membuktikan seorang IM atau untuk membuktikan apakah dia itu, sosok itu adalah seorang IM atau seorang SP, maka pembuktian itu terdapat pada kemampuan dia ketika mampu memunculkan M1-nya. Jadi karena seorang IM itu kan IM dan M1 itu untuk saat ini, untuk periode zaman saat ini itu digabung seperti sekeping mata uang. Kalau dulu dipisah, sekarang digabung. Sehingga untuk bisa membuktikan dia seorang IM, maka dia harus mampu mengendalikan atau menguasai monetary one. Dan untuk bisa menjadi monetary one, maka dia harus punya otoritas seorang IM, karena IM sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, di Nusantara ini seliweran terkait dengan harta-harta, terkait dengan obligasi, terkait dengan segala macam lah, yang kemudian lebih populer dengan nama harta amanah dan sebagainya. Jadi menurut penelusuran dari tim Raja Wali Nusantara, harta-harta tersebut baik yang berupa cash ataupun berupa kolateral atau berupa barang, itu belum ada yang gunting pita. Dalam artian belum ada yang bisa digunakan. Jadi ada, dipegang, diamanahkan, tapi belum ada yang bisa menggunakan. Jikapun memang digunakan, resikonya sangat besar. Jadi ini memang restunya restu langit ya.
Sehingga dari situ menimbulkan satu kesimpulan bahwasanya otoritas terhadap harta ini, baik yang berupa barang ataupun yang berupa angka-angka di sistem perbankan, itu otoritasnya ada pada satu orang, yaitu M1 itu. Nah, ketika nanti pada saatnya seseorang mampu katakanlah dalam bahasa gaulnya ya, menjebol itu artinya dia adalah SP-nya gitu. Dia adalah IM-nya. Karena yang bisa menjebol yang bisa menuntaskan urusan M1 itu adalah IM. Dengan ataupun tidak langsung. Maksudnya begini. Boleh jadi seorang IM atau seorang SP ketika dalam perjalanan ini perannya tidak terlihat atau mungkin bisa dikatakan tidak ada gitu. Tidak terlihat lah, bukan tidak ada. Namun harus kita pahami bahwasanya perjalanan seorang SP atau seorang IM dalam menata dunia ini pasti bareng Gusti gitu. Sehingga ketika restu itu turun bersama IM-nya atau bersama SP-nya, maka terkait dengan M1 pun pasti bisa gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, mau sampai kapan? Ini kan harta-harta amanah, harta-harta obligasi, cash call dan sebagainya kan sudah berserakan. Sudah mulai dibuka, sudah mulai dipersiapkan. Tapi masih tanda tanya besar, siapa yang akan mengeksekusi atau siapa yang memiliki otoritas terhadap ini? Karena semua masih mencari, semua masih mencari. Nah, jadi begini saudaraku ya, karena si orang IM yang terhubung atau seorang IM yang terkait dengan M1 itu adalah terkait dengan authorize-nya, bukan teknisnya. Karena aslinya seorang IM itu gimana ya, dia sebenarnya enggan ketika seorang IM atau seorang SP mengurus masalah pengelolaan anggaran, sehingga pasti delegasi. Nah, maka saya berkesimpulan bahwasanya ketika harta-harta atau angka-angka ini akan digolkan, maka itu munculnya sosok itu ada pada menit atau detik-detik terakhir. Jadi pada kunci terakhir gitu saja. Jadi pada detik akhir lah, kalau pertandingan pada momen-momen injury time gitu. Jadi ketika sistem semua sudah bergerak, ketika tim semua sudah bergerak, dan pada saat memerlukan, pada saat dibutuhkan satu key, satu kunci atau satu kode atau satu apapun namanya, maka di situ baru seseorang sosok SP atau IM itu muncul untuk menuntaskan itu. Jadi tidak mungkin seorang IM, seorang SP menelusuri harta-harta ini dengan terbuka. Tapi bisa saja dia kesana kemari, bisa saja, tapi no identity gitu. Kalau hanya untuk pengecekan bisa saja, tapi no identity. Nah, kemudian kembali bertanya mau kapan? Jadi selalu bertanya, bahkan ada yang bertanya kepada tim Raja Wali, katanya 2021 sudah muncul. Saya tegaskan 2021 seorang SP sudah muncul dalam kapasitas penataan manusia dari aspek fisik. Jadi kembali saya tegaskan bahwasanya seorang SP muncul tidak semerta-merta seperti deklarasi partai. Tidak ada orasi dan sebagainya. Nah, menjelang pada tahun 2022 ini, atau banyak orang mengatakan tahun kembar lah dan sebagainya, maka eksistensi dari seorang SP itu akan semakin muncul, akan semakin terlihat, karena ini sudah menyangkut dengan M1. Jadi seorang IM, seorang SP itu, seorang IM itu posisinya pada punishment, no compromise. Nah,
Sedangkan seorang M1 itu nanti ruangnya reward, di situ ada compromise. Maksudnya begini saudaraku, ketika berbicara masalah IM itu adalah penataan agama atau penataan tauhid. Jadi pada saat noto rogo, noto keluarga, noto wargo, kemudian noto nogoro. Nah, noto nogoro itu bermakna noto agomo dan juga noto nogoronya. Noto agomo itu urusan IM. Sisi lainnya noto nogoro untuk urusan reward atau kesejahteraan itu pada sisi M1-nya. Gitu. Nah, apakah di 2022 ini itu akan terjadi? Menurut saya tim Raja Wali terjadi. Gitu. Ada peluang besar, ada kemungkinan besar penuntasan terhadap tanggung jawab dari seorang IM untuk menyelesaikan tugasnya pada sisi M1-nya itu pada tahun 2022 ini. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan membiarkan kehancuran bagi makhluknya. Maka saya meyakini, tim Raja Wali meyakini bahwasanya gunting pita dalam makna menggolkan satu item lah terkait dengan harta-harta yang ada itu akan terjadi. Entah berapa nilainya, yang penting ada. Karena apa? Karena M1 ini adalah facility atau fasilitas untuk seorang IM. Jadi IM itu taunya berangkat aja, bensin urusan M1 gitu loh. Jadi seperti itu polanya. Maka ketika IM atau ketika seorang SP akan menata negara atau akan menata dunia, pasti butuh kos. Itu pasti butuh kos. Bullshit kalau nggak ada kos. Itu pasti butuh kos. Dan yang membackup kos adalah authorize dia pada sisi M1. Dan itu kami meyakini peluang besarnya adalah tahun ini gunting pita untuk urusan biaya tersebut. Nah, jika ini sudah gunting pita satu saja, maka nanti rembetannya kemana-mana bisa, karena authorize-nya sama. Jadi seperti halnya pintu stadion, ketika satu gerbang dibuka, maka semua bisa masuk. Jadi gitu saudaraku. Maka gunting pita ini saya yakin tidak lama lagi lah ya, tidak lama lagi. Memang karena ada kalau bahasa ininya ada jet lag lah, ada gap, semacam gap antara informasi dari spirit dengan realitas atau dengan fakta di lapangan. Kenapa ada kenapa ada gap? Karena di sana kun, di sini fayakun. Kun tidak butuh asbab, tapi fayakun itu butuh asbab. Nah, asbabnya ini saling terkait antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Begitu saudaraku. Jadi insya Allah untuk harta-harta yang Allah persiapkan melalui orang-orang tertentu itu akan segera gunting pita. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.